Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast Pagi TV masih dengan King Monitor. Halo. Halo. Good morning, selamat pagi. Pagi. On cam. Wih, gue wanteng ya, Cak. Punya radio, Cak. Bang Aswar. Halo. Sip. Habis ngopi kayaknya ini. Iya. Makanya ajak-ajak ngopi tiap hari loh. Siap. Apa kabar, King? Halo, Master. Halo. Masya Allah. Pinang Semarang, Rek. Ayo. Apa cerita Mas Daniel semalam luar biasa ternyata. Dapat ceritanya Mas Daniel semalam. Kayak seru nih kono, Rek. Seru ini. Banyak loh ini. Nih. Gimana sih ya? Satu. Oh, mantap, Masya Allah. Tuh. Haloin. Karena ada non kafe. Sini nonton bareng sini. Hai. Live streaming. Oh. Halo Pak King. Agak penggemar King. Halo Pak King. Halo, Pak King. itu masalah. Ini yang pilih nih. Yang udah bisa datang yang terpilih. Dari mana aja itu, Kang? Halo, Pak King. Halo, Masya Allah. Halo Pak King, kami dari Jakarta, Lampung, mana lagi ya? Oh, Palembang. Ayo. Salam kenal dari Bayu. semuanya. Lintas daerah udah ya? Wah, udah Nusantara. Subhanallah. Iya. Negara Bang. Bikin negara. Wah. Waduh, baru di negara bahaya. Atau bikin kerajaan aja. Bahaya. Subversif ini. Langsung ingin berkuasa ini. Negara kesadaran. Oh, ya, Mbak Yasani. Banyak di ini nonton bareng kita. Kemarin dengar King putus asa itu, waduh. Langsung pada ingin traktir semua. Masalah. Tapi semalam dapat energi dari teman-teman, dari Mas Siapa Dani. aja semalam? Ada Mas Dani, Mas Yaya, terus Mas Yaya. Iya, dari Surabaya. Kita di Surabaya. Dari terus Surabaya. malam ya, Mas Agung, terus Mas Musonif, ada Mas Bang Ruki, ada Bang Kamim. Mas Joko ada nggak? Nggak ikut. Alhamdulillah ya, nggak ikut. bikin down terus Mas Joko ya. Mas Joko, angkat tangan Mas Joko. Wah. Loh, Mbak Ejun dari Semarang juga? Belum Mas. Mas Joko, tak kasih kesempatan dulu. Waduh. Kayaknya digas terus selama ini. Ternyata goda Mas Joko ternyata. Kena prank. Ya, kita lanjut. Yap. Masih soal putus asa ya. Apati. Itu saya mendingan
putus cinta daripada putus asa. Jadi mana tuh ya? Kayaknya belum dibuka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutin lagi nih sesi obrolan sama King ya. Kita bahas soal putus asa. Oke. Kemarin itu ya melihat kehidupan tuh penuh penderitaan, terus masa depan jadi suram gitu ya. Nah itu kita bahas soal masa depan. Kadang-kadang tuh orang gagal membedakan antara mana sih yang disebut masa depan itu sebenarnya. Itu juga yang definisi masa depan yang tidak jelas, itu membuat orang tuh mudah putus asa. Yang mana tuh masa depan itu? Apakah dari tahun 2002 ke 2021 ke 2022 gitu ya? Apa itu masa depan? Misalnya masa depan itu ini kan 2021. Masa depan saya berarti di 2022. Ini bukan masa depan ini. Nah, kalau ini namanya waktu maju. 2021 ke 2022 itu maju. Kemajuan. Jadi dari perspektif material nggak ada itu masa depan, nggak ada masa depan, nggak ada tujuan gitu ya. Yang ada orang hanya mengalami kemunduran kronologis atau mengalami kemajuan duratif. Makanya apa ya, orang-orang yang mudah putus asa itu hanya nggak jelas definisi dalam hidup gitu. Nggak jelas definisinya. Makanya harus belajar filsafat. Biar itu bisa, filsafat itu kan bukan buat bertengkar sama orang. Biar kita itu bisa bercakap-cakap dengan keadaan. Biar kita bisa ngopi-ngopi dengan keadaan. Seperti itu. Ini kok ini diminum dulu. Jadi itu untuk mempelajari filsafat itu kan itu ya. Bukan, dia fungsinya untuk mengakrabi keadaan itu. Seperti itu. Masa depan itu artinya transenden, waktu abadi, ya. Masa depan itu artinya transenden, waktu abadi. Akhirat kalau bahasa agamanya. Akhirat itu kan waktu abadi. Itu masa depan sesungguhnya itu adalah akhirat. Jadi nggak ada masa depan di dunia. Di dunia ini kita ini bukan masa depan. Itu ada ke depan datang. Gitu ya. Itu poinnya. Masa depan itu di akhirat. Masa depan itu akhirat gitu ya. Waktu abadi. Nah, jadi
jangan sampai kita keliru mendefinisikan waktu. Ya. Ini namanya kemajuan. Maju, waktu maju. Kalau ini namanya waktu mundur. Jadi kayak kemarin tuh, King kayaknya sudah nggak mampu lagi menjalankan peran itu. King ingin kembali ke anak-anak. Jiwanya sudah waktu mundur. Seperti itu. Jadi itu soal waktu ya. Soal ruang juga. Waktu mundur itu kan terjadi di dalam ruang. Di dalam. Kalau waktu maju itu hanya dia di atas. Sini. Kalau waktu abadi akhirat itu kan dia transenden. Kayak gini. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan itu lagi-lagi itu posisi dirinya ya. Posisi diri. Apakah dia di dalam? Terus di atas atau meliputi. Ini King harus sering-sering diajak diskusi ini kalau ke tempat Bu Ari. Ya, sering-sering diajak diskusi soal posisi diri dalam ruang dan posisi diri dalam waktu. Itu yang paling penting. Kesadaran akan posisi diri, lalu kesadaran pada ruang waktu itu memiliki energi. Akibat apa? Konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya apa kalau diri di dalam? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah karep kita akan melawan apa? Keadaan. Jadi orang-orang yang di dalam ruang itu modalnya modal karep. Menghadapi keadaan dengan modal karep dan dengkul. Ya kan? Menghadapi keadaan dengan karep. Kalau dia di dalam. Tentu saja yang menang itu adalah keadaan. Kalau dia di atas, keadaan itu tidak lagi dihadapi dengan karep. Keadaan itu dihadapi dengan data. Ya, keadaan dihadapi dengan data. Dihadapi dengan intelektual, dihadapi dengan rasional, secara rasional. Nah, kayak kemarin King, itu keadaan dihadapi dengan karep. Karepnya dalam mundur saja, terlalu berat ini. Memang tidak
bisa diubah kalau keadaan itu dengan modal karep. Itu ya, jadi putus asaan itu apa? State itu apa sih? Keadaan ya. State, keadaan batin yang dimana penuh ketidakberdayaan. Terus kemudian tuh mengambil posisi korban. Mengambil posisi korban. Kekurangan sumber daya dan energi untuk melihat dulu apa yang mungkin. Jadi keputusasaan itu nggak mampu, bahkan untuk melihat apa yang mungkin itu nggak mampu lagi. Bayangkan itu. Hanya untuk menyaksikan apa yang mungkin itu nggak bisa. Jadi ini akhirnya kan babnya soal kemungkinan-kemungkinan. Biar dia mampu melihat apa yang mungkin. Ini loh, ada kemungkinan ini. Kenapa kok buru-buru mau pesan baygon bikin jus baygon? Itu ya. Jadi kalau menghadapi orang putus asa, nggak usah sabar ya, ikhlas nanti. Bukan begitu cara menanganinya. Jangan dinasehatin, jangan berikan dia kemungkinan. Oh itu kamu di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Dan saya bisa bantu kamu dimanapun kamu mau. Kecuali bikin baygon, saya nggak mau pidana soalnya. Jadi itu yang mungkin itu hanya bisa disaksikan yang transenden. Kan ada wilayah yang mungkin. Wilayah mungkin. Ini kan namanya field of possibility. Ada wilayah yang bisa. Wilayah bisa. Ini field of probable ya, wilayah yang probable. Ada wilayah yang sudah jadi. Nah, ini masa lalu. Ini kan ada di buku Spontaneous Healing of Belief ini. Nanti beli. Nanti ini ada ini, wilayah mungkin, wilayah bisa, wilayah ya sudah. Jadi kehidupan itu tidak hanya pada satu wilayah yang sudah, sehingga kemudian tuh saya nggak berdaya lagi. Ada wilayah yang bisa diupayakan. Ada wilayah mungkin. Ya kan? Field of possibility. Nah, orang yang mau putus asa itu melihat kehidupan sudah jadi semua. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena kenapa? Sudah jadi semua. Sudah jadi.
Jadi itu di situ kemudian King menemukan, lo berarti aku nggak bisa memilih kemarin itu, ya kan? Berarti ketika King melihat di mana-mana orang gila, semua penderitaan, itu berarti King dalam posisi tidak mampu memilih. Kenapa tidak mampu memilih? Karena tidak ada kemungkinan lain. Kalau tidak ada kemungkinan lain itu berarti King terpaksa. Kayaknya yang pahit. Pekat. Gitu ya. Jadi makanya dengan ngobrol dengan teman-teman itu memberikan semacam jendela-jendela kemungkinan baru. Ya, ada. Jendela kemungkinan baru. Lalu ada kemungkinan, lalu King itu bagaimana yang mungkin itu biar bisa. Yang mungkin ditransformasi atau diaktualkan menjadi yang bisa. Oh, ini bisa. Wilayah mungkin itu wilayah yang belum diketahui rukun dan syaratnya. Mungkin menjadi bisa kalau diketahui rukun dan syaratnya. Begitu. Makanya nanti King kalau ketemu Pak Joko jangan berdebat dulu, tapi langsung minta rukun syaratnya itu loh, yang mungkin biar bisa jadi bisa. Harusnya itu. Setiap kali ngobrol, itu ngobrolin yang mungkin biar menjadi bisa. Menambah rukun syarat. Jangan hanya ngopi toh, senang-senang toh. Tetapi bagaimana kemudian obrolan itu yang mungkin bisa dia menjadi bisa gitu ya. Artinya rukun syaratnya bertambah. Nah, seperti itu. Itu menjadi harusnya udah menjadi arah obrolan-obrolan ngumpul-ngumpulnya itu. Ngumpul-ngumpul membahas yang mungkin biar menjadi bisa. Memperluas atau menambah rukun syarat. Seperti itu. Saya lihat kalau kita itu ngopi-ngopi, karena yang dibahas itu enggak dalam rangka membisakan yang mungkin. Tidak membisakan yang mungkin. Kalau kan beda tuh ya. Kalau dia kekurangan sumber daya, itu artinya jendela kemungkinannya itu nggak ada. Setelah tahu jendela kemungkinan, dia tidak mampu untuk membisakan yang mungkin itu berarti kekurangan energi dia. Dia kekurangan energi untuk membisakan yang tadi mungkin. Itu seperti orang punya ide bisnis. Itu kan juga dibahas di buku Hawking itu. Di buku Hawking bahwa ada temannya yang punya banyak ide-ide bisnis. Tapi tidak ada yang bisa diaktualkan. Setelah dia cerita ke temannya itu baru dengar langsung bisa diaktualkan. Lalu ngomel-ngomel, itu kan ideku.
Loh iya, punya kemungkinan itu satu hal. Mampu membisakan yang mungkin itu butuh energi besar. Kebanyakan orang hanya bangga kalau sudah punya ide. Tapi dia nggak bisa mentransformasi ide menjadi bentuk tertentu, bentuk materialnya gitu ya. Karena memang untuk mentransformasi ide menjadi sesuatu yang aktual, menjadi aktual, itu butuh rukun dan syarat. Dan itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada ide, menghasilkan ide. Ngopi malai, Pak. Itu, jadi kadang-kadang kita itu menganggap remeh rukun syarat itu. Ya kan? Rukun syarat itu kan yang mengaktualkan ide. Rukun syarat. Semua orang kan mampu melihat potensi dirinya sebagai penyanyi. Nyanyi. Tapi yang jadi penyanyi kan hanya sedikit. Kenapa? Rukun syarat menjadi penyanyi itu nggak boleh makan gorengan. Olah vokalnya harus punya panggung, harus belajar gitar. Kalau mengenali kayaknya saya ini punya bakat nyanyi, ya semua orang merasa punya bakat itu karena memang itu pasti wilayah field of possibility. Apapun mungkin. Anything is possible gitu ya. Anything is possible. Tapi transformasi yang possible menjadi probable itu butuh rukun syarat. Nah, itu yang harus orang belajar, harus punya mentor, harus punya coach, harus punya uang, harus punya macam-macam lah itu. Punya punya lingkungan. Artinya dia butuh modal untuk mengaktualkan potensi dalam diri. Seperti itu. Besok-besok saya pernah baca Naquib. Naquib itu seorang sastrawan dari Mesir kalau tidak salah ya, peraih Nobel. Naquib. Cariin dulu. Ya, Naquib itu pernah bilang bahwa sains itu nanti akan menjadi agama generasi baru. Soalnya apa? Dia melihat agama-agama itu sudah tidak punya peran untuk mengaktualkan potensi dalam diri. Agama menjadi hanya sekedar kepercayaan. Bayangkan, agama menjadi kepercayaan. Yang kemudian kekuatannya itu digantungkan kepada tokoh-tokohnya. Dan tokoh-tokohnya ini nggak ngerti apa-apa tentang manusia. Dia hanya mengerti tentang hukum-hukum yang kasat mata. Kayaknya bukan Naquib, Naquib yang ini ya. Ya kayaknya ini, Profesor Naquib. Dia melihat sains itu lebih punya masa depan bagi generasi dibanding dengan agama yang yang dipahami sebagai kepercayaan. Dan itu terbukti, ramalan Naquib itu tahun 60-an. Terbukti sekarang itu ya terbukti karena agama itu mulai diajarkan hanya sebagai kepercayaan.
tidak lagi sebagai rumah untuk ilmu pengetahuan, pengetahuan ya. Terlalu banyak kompleksitas masalah, di mana kemudian yang dipanggil ustadz hanya yang mempelajari fikih, yang mempelajari matematika enggak, yang mempelajari kesadaran enggak. Padahal ini ilmu, tapi itu ada politik di sana, ada politik. Yang dipanggil ustadz hanya yang mempelajari hukum, hukum saja kan yang mereka pelajari itu. Mereka nggak ada kreativitas apapun kan itu. Nggak ada kreativitas apa-apa. Tidak juga, saya lihat tidak mengaktualkan potensi dalam diri, nggak ada arah ke sana. Nggak ada arah ke sana dia. Ya, dia nggak ada kreativitas. Nggak ada kreativitas. Itu ramalannya Nakwib itu saya mulai, oh ya. Ramalannya Nakwib terbukti. Sains lebih digandrungi. Kenapa? Karena dia lebih progresif. Lebih progresif. Orang lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium komputer daripada ibadah. Kenapa? Dalam pengertian tuh daripada masjid. Kenapa? Lo di masjid obrolannya itu aja. Itu sejarah hukum, sejarah hukum, sejarah hukum. Saya dari kecil itu tematik ceramah di masjid itu sejarah hukum aja. Mungkin dari zaman dulu seperti itu, berabad-abad, sejarah hukum, lebih rame lagi tambahin politik. Lebih rame lagi tambahin perang. Hanya itu toh. Kampus, apa yang dia bahas, luas sekali. Teori banyak sekali. Ya kan? Itu ya, ininya Nakwib, dan saya setuju. Masjid direduksi hanya kayak kuil begitu, tempat pemujaan. Dia tidak sebagai laboratorium sosial. Mestinya kan kalau zaman Nabi kan di masjid bahas ekonomi, bahas statistik, ya kan, bahas ya strategi, bahas harga-harga pasar. Sekarang itu enggak. Yang digibain Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi tempat riba malah. Malah kelihatannya kalau ngomong-ngomong kayak gitu di masjid itu salah tempat kan? Iya. Ya itu menjadi makanya diprediksi itu nanti yang banyak putus asa itu orang-orang yang mempelajari agama sebagai kepercayaan. Akan putus asa dia. Karena apa? Dunia itu sekarang dikelola oleh sains. Kreatif dia. Nanti muncul lagi apa. Dia agama isunya itu aja. Nggak pernah progresif dia. Sekali progresif, bahas presiden, bertengkar lagi. Sekali progresif, minta sumbangan. Karena ada peperangan baru. Itu kan wacananya gitu-gitu aja dari SD saya lihatnya itu. Kalau dulu masih SD, saya yang dibahas tuh perang Irak. Tahun 90 itu. Masih ingat saya, perang Irak. Irak sama Iran kayak waktu itu ya. Kesini mulai Palestina isunya itu. Nanti ini Afghanistan lagi. Itu aja isunya itu. Jadi memang ini harus cari jalan masing-masing kita ini. Model-model lama itu udahlah. Kita tidak bisa gantungkan kemajuan pada pola pikir lama. Wes. Itu saya melihat ya, sudahlah. Saya tidak usah ikut. Saya bikin jalan baru, pokoknya ya Allah, pokoknya guys.
pingin progresif. Salah-salah ya enggak apa-apa. Soalnya nggak ada pemimpinnya ngajakin perang, ngajakin pesimis. Ngajakin pesimis. Sekalinya naik optimis ke kemarahan. Pingin bantai Wahyudi. Itu psikologi orang kalah. Ya. Saya tidak mau terjebak dalam psikologi orang kalah. Ini apa namanya? Soal putus asa itu karena budaya semacam itu. Budaya-budaya yang tidak progresif itu akibatnya itu atau konsekuensinya itu besar. Jiwa itu akan putus asa. Karena dia tidak mampu melihat kemungkinan lain. Tidak mampu melihat kemungkinan. Sekali lihat kemungkinan terlalu jauh, langsung ke akhirat. Lah dunia ini gimana? Kalau di akhirat itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Kalau akhirat itu, jangan salah. Akhirat itu sudah pasti, itu bukan kemungkinan. Dia kepastian. Yang kita bicarakan ini kemungkinan. Artinya yang rukun syaratnya itu mesti harus ditemukan. Kalau akhirat kan rukun syaratnya kan sudah dibocorin rahasianya sama Nabi. La ilaha illallah, sholat gitu, udah dibocorin rahasianya. Kunci jawabannya sudah dibocorin. Nah itu udah pasti dia. Kunci jawaban sudah bocor. Kunci jawabannya sudah bocor kalau akhirat itu. Seperti itu. Yang belum bocor itu bagaimana yang mungkin potensi kita biar menjadi aktual. Itu harus progresif. Ya, progresif. Harus berilmu orang. Gitu King ya. Oh, kenapa kemarin saya hanya melihat orang-orang susah? Ya itu kemungkinan yang tersedia itu, bukan kemungkinan itu. Yang sudah jadi. Itu berarti King melihat kehidupan pada wilayah yang sudah jadi. Dan King tidak berpikir, ini bisa saya ubah. Karena King menjadi salah satu dari yang sudah jadi itu. Jangan ditertawain, Kang. Wah, tertawa nih lo ngece. Aduh, Mas Cang, gini. Aku lo mendengar. Seperti itu. Kalau ada peneliti, coba lihat harapan masyarakat itu terhadap kemajuan. Nggak ada. Bahkan kemajuan itu tidak bisa dia definisikan. Bagaimana mau maju? Definisi aja enggak. Definisi kemajuan kan intensif, ekstensif. Itu enggak ada itu. Coba sebutkan definisi kemajuan. Definisinya aja enggak ngerti. Gimana mau mengupayakannya. Masyarakat tuh hanya memahami kehidupan sebagai hal yang sudah jadi. Sebagai hal yang sudah jadi, wilayah yang sudah jadi. Dan kalau wilayah sudah jadi, merasa udah bisa, ya nggak bisa mengembangkan. Karena untuk bisa mengembangkan itu butuh wacana kemajuan. Wacana kemajuan dulu. Butuh wacana kemajuan. Kita itu enggak ada wacana kemajuan. Kemajuan itu digantungkan pada satu orang presiden gitu. Akhirnya kan rebutan proyek gitu. Rebutan proyek. Makanya beberapa tahun belakangan itu ada ide di mana kemajuan itu diharapkan terjadi pada apa namanya?
pada wilayah entrepreneurship. Biasanya yang pola progresifnya itu kan pengusaha. Itu kan ada gerakan di mana kita ini biar bisa menumbuhkan 2% pengusaha yang betul-betul entrepreneur. Isunya begitu. 10 tahun belakangan ini kan kemajuan bangsa kita itu mau digantungkan kepada pengusaha. Menumbuhkan 2% pengusaha. Ada apa gengnya, apa namanya, itu komunitasnya Ciputra itu kalau nggak salah. Ada komunitas macam-macam lah di Jakarta itu. Komunitas-komunitas pengusaha ditumbuhkan, tapi kok nggak ada gitu ya. Maksudnya komunitas-komunitas pengusaha yang ada itu malah justru tidak kreatif. Semangatnya soalnya semangat ATMP, amati tiru plek. Amati tiru plek. Jangan niru, kembangkan. Evolusikan gitu. Ya, lupa dilampaui. Lupa dilampaui. Karena nggak punya sumber daya, nggak punya energi untuk melampaui. Akhirnya amati tiru plek. Jadi ya ini apa namanya obat putus asa. Ya, entrepreneurship-nya malah dididik jadi reseller gitu ya. Malah dididik jadi reseller. Dengan janji-janji kemudahan. Reseller itu kan janjinya kemudahan mendapatkan penghasilan. Ya, kan? Pengusaha kan keuntungan. Kalau penghasilan itu pekerja itu. Seperti itu. Kreativitas itu membangun dunia, bukan adaptif dalam sistem orang lain gitu. Pengusaha itu kan dia membangun dunianya sendiri. Kalau orientasinya tidak membangun dunia sendiri, itu bukan pengusaha itu. Pengusaha itu kan selalu melahirkan dunia baru. Ya kan? Yang bikin rame dunia itu kan pengusaha. Jadi kalau orientasinya tidak membangun, tidak develop dunia sendiri, itu bukan nggak termasuk spirit entrepreneur. Kita itu ramenya kan entrepreneurnya itu hal-hal yang reseller, member, gitu. Itu bukan entrepreneur dalam pengertian sesungguhnya, gitu kan. Entrepreneur itu yang sesungguhnya itu yang melahirkan dunia baru. Ya kan? Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi entrepreneur itu dia bukan orientasinya dapat uang toh, tapi dia lebih ke arah gaya hidup. Gaya hidup masyarakat itu meningkat. Dulu kalau ke pasar nyeker, kena duri, kena tambah sendal. Gaya hidupnya berubah. Itu kan entrepreneur kan gitu, bukan hanya orientasi dapat uang. Ya kan? Tapi dia lebih ke evolusi gaya hidup. Dulu mau pesan makanan harus jalan, sekarang tinggal pencet. Itu entrepreneur itu yang menghasilkan hal-hal semacam itu, mengevolusikan gaya hidup.
Itu baru entrepreneur. Bukan sebatas dapat uang. Kalau dapat uang itu pekerja. Belum masuk ke definisi entrepreneur itu. Nggak masuk definisi itu. Dia pokoknya intinya selalu melahirkan dunia baru. Dunia baru. Nah, mesti spiritnya begitu, biar nggak putus asa ya. Dan potensi untuk memunculkan atau melahirkan dunia baru itu ada dalam diri masing-masing. Ada dalam diri masing-masing. Sudah dikasih petanya oleh Hawking. Dikasihkan peta potensi. Kita kan bisa bilang nih, peta kesadaran ini kan peta potensi minimal malah kita sebut yang ada dalam diri. Peta potensi minimal yang ada dalam diri. Seperti itu. Iya. Jadi ini kita perlu benar-benahin definisi. Lalu kemudian definisi itu dijadiin wacana di warung kopi gitu loh. Kayaknya Surabaya ini perlu Prof. Rido perlu membuat semacam perkumpulan begitu untuk membahas wacana-wacana kemajuan tapi berbasis spiritual, jangan berbasis teknologi. Ntar kita bikin keris, batu akik. Berbasis spiritual. Kalau berbasis teknologi kita paling-paling bikin keris, batu akik, tombak gitu ya. Ya kita teknologi kan nggak punya pusat teknologi kan di sini. Wacana-wacana kesenian begitu, seni ya. Banyak kok yang bisa ditumbuhkan itu. Jadi hanya dengan wacana kemajuan dan wacana transendensi kita bisa menyembuhkan keputusasaan itu. Putus asa itu kan terkait dengan pandangan masa depan. Masa depan suram saat ini menderita itu kan definisi putus asa kan. Jadi putus asa itu kan masa depan suram saat ini penuh penderitaan. Itu kan definisi putus asa pada tingkat yang bisa kita alami gitu kan. Coba diulangi, King. Putus asa itu apa sih maksudnya putus asa itu? Putus asa, masa depan suram saat ini penuh penderitaan. Nah, itu. Jadi putus asa itu madesu plus penuh penderitaan. Madesu plus rekoso. Jadi definisi putus asa itu madesu plus rekoso gitu ya. Itu definisi apati. Seperti itu. Oke ya. Jadi kalau rekoso itu diatasi dengan teknologi. Ya kan? Teknologi itu membuat kita tidak rekoso. Tapi kalau madesu ini harus spiritual ini, transendensi. Jadi antara spiritual dan teknologi itu masa depan, itu agama baru nanti. Itu yang dikatakan oleh Nakwib. Jadi madesu plus rekoso itu putus asa. Nah ini mesti kita antisipasi nih. Bagaimana komunitas-komunitas agama membahas ini aja lah. Membahas masa depan cerah dan
kehidupan itu mudah. Ojo ditakut-takutin. Ini kan harusnya menjadi wacana dalam agama. Masa depannya pasti, kehidupannya mudah. Doanya akan Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah kok malah yang enggak dibahas ini kan. Padahal udah dikasih doanya lagi. Biar masa depan cerah, hidup mudah. Rabbana atina fid dunya masih putus asa. Padahal doanya doa dikasih nabinya itu loh. Prinsip. Biar tidak madesu dan rekoso. Ya kan? Berbasis agama itu maksudnya pelajaran agama atau bukan kesadaran beragama. Ini saya spiritualitas itu ya kesadaran beragama. Karena kalau beragama itu kan ada rukun imannya, ya kan? Kalau pelajaran agama ya wudu, kesadaran akad kesucian kan nggak diajarkan itu. Ya itu mungkin yang untuk kurniasi. Doanya kan kita itu jangan nggak putus asa, Rabbana atina fid dunya fil akhirat. Itu kan doanya itu. Itu harusnya dengan doa itu orang secara filosofis itu sudah tidak bisa kena penyakit putus asa. Malah di Gunung Kidul banyak yang bunuh diri. Orang-orang Islam itu. Tapi bingung juga gimana ini ya. Doanya Rabbana atina fid dunya. Tapi kok angka kematian bunuh diri tinggi. Ya itu berarti ada wacana transendensi, ada wacana kemajuan yang tidak hadir di dalam doa itu. Hanya sekedar rapalan. Mantra. Itu tantangan terbesar itu bagi kita yang mencintai agama ini. Ya, tantangan terbesar itu. Tantangan terbesar kalau kita mencintai agama itu ya mesti berkesadarannya itu loh harus aktual. Dan itu kita krisis loh, krisis. Ini pokoknya itu siapapun yang mencintai agamanya mestinya membebaskan. Ini loh. Salah satu aja, enggak usah dia klaim ini loh agama itu terlalu besar. Salah satu aja yang saya dapat dari agama saya itu Rabbana atina fid, itu berarti wacana transendensi sekaligus wacana kemajuan. Biar nggak madesu, biar nggak rekoso. Jadi Tuking harus punya ruang. Jadi Surabaya ya biar parido lah. Jadi ruang untuk membahas biar transendensi dan kemajuan itu. Siap. Bikin gitu ya. Bikin warung kopi anti madesu, anti rekoso. Itu harus dibikin tuh. Masa orang beragama kok sampai putus asa itu saking beratnya gitu, saking lamanya. Saking beratnya, saking lamanya. Kalau hanya sehari 2 hari itu paling ya stres. Dan putus asa itu berarti saking beratnya, saking lamanya, lama dan berat. Putus asa. Saya kira itu dulu ya, King ya. Jadi ini pandemik ini, putus asa ini pasti pandemik, bukan hanya King yang mengalami. Bukan hanya King yang, terutama ini yang dipastikan itu mama yang biasa ke pasar, ya kan? Suami nggak kena PHK, terus apa yang mau dibeli? Itu bisa putus asa di dapur dia.
lihat wajan kosong, panci kosong, garam kosong, bawang udah busuk semua. Karena nggak ada minyak, nggak bisa digoreng. Itu bisa, saya kira yang paling mudah putus asa itu bisa jadi mama loh. Iya, pejuang kompor. Itu pejuang kompor tuh bisa daerah pandemik begini ini kayaknya mudah putus asa. Mudah jatuh ke 50. Lihat dapur menderita. Suami ya nggak kemana, nggak ada kemajuan. Suami. Yang gitu ya, nggak ada minyak pakai air. Mau bikin kukusan. Kukusan bawang. Wah, itu kan ada hasil penelitiannya malah. Oh. Susu bayi habis gitu kan. Ini penting ya, ini penting. Ya bikinlah, ya, bikin komunitas anti Madesu, anti Rekoso. Itu dibahas di warung kopi. Ojo bahas politik wae wes. Sudahlah, politik itu tetap Rekoso, tetap Madesu. Mungkin kita 200 tahun lagi politik itu wacananya anti Madesu, anti Rekoso. Kalau sekarang kan belum ya. Masih belajar ngambil proyek. Nah, apalagi token udah pip pip pip. Wah, udah teriak udah wes. Nggak bisa cas HP. Ya kalau token berdering itu bukan orang nggak takut mati lampu, nggak takut nggak bisa cas HP. Takut nggak bisa update status. Kalau mati lampu gampang lah, tinggal tidur. Takut mati gaya itu yang. Oke, ya itu dulu. Ini pokoknya keputusasaan ini pandemik lah ya. Dan itu mesti ada satgasnya. Mesti ada satgas. Jadi apa yang kita dengar sama King kemarin itu ya gejala umum sebenarnya. Gejala kolektif. Dan itu kita tidak ada satgasnya. Jadi peserta podcast CV ini mestinya ya bikin apa gitu ya, pos untuk satgas di daerah masing-masing. Satgas anti Madesu, anti Rekoso. Anti Madesu, anti Rekoso. Pimpin naik King Surabaya. Itu penting loh, itu penting. Iya. Oke, itu dulu ya. Iya, Pak Welian ini bagus nih. Welian bikin pasukan reseller anti Madesu, anti Rekoso. Nggak usah dulu bahas wacana kapal pesiar, helikopter tuh nggak usah. Kapal selam mempempe dulu, biar nggak lapar. Gitu ya. Go freedom, go diamond. Oke lah ya, itu dulu. Nanti besok lagi. Untuk King biar naik emosi. Biar naik kesadarannya. Biar naik emosinya. Ya, emosi udah kemarin-kemarin naik, Mas Ded. Ya.
Emosi dia nggak bisa makan. Oke lah ya, besok lagi. Tapi ini belum selesai loh bahas soal putus asa ini. Karena itu pandemik ya, hal pandemik. Kolektif itu. Kolektif. Sedih kalau ke pasar-pasar tuh. Pernah di PCI. Ada satu. Saya tanya, kamu gimana definisi masa depan? Ya gimana ya Bang? Ya saya jalani aja. Oh putus asa nah ini masa depan. Emang nggak rekoso, dia baru setengah putus asa. Dia memang masih punya penghasilan gaji. Itu membuat nggak rekoso. Tapi saya tanya masa depan. Dunia apa yang ingin kamu aktualkan? Nggak punya. Oh setengah putus asa ini. Belakangan baru dia ngakui, ya saya putus asa. Banyak itu, di PCI saya tanyain gitu. Ya, kalau saat ini dia nggak rekoso, uangnya masih ada. Tapi masa depan gimana? Kamu definisikan. Ya jalani aja, Pak. Putus asa itu. Passive acceptance. Passive acceptance itu lebih dekat dengan putus asa. Soal masa depan. Tapi hanya nggak rekoso aja dia. Jadi nggak rekoso sekarang itu belum tentu nanti tidak putus asa. Kan? Ya memang belum penuh syaratnya, tapi itu udah setengah putus asa. Oke ya, King? Oke, Master. Oke. Nanti jadi masa depan gimana nih? Masa depan harus cerah ceria. Ya. Saat ini gas terus. Saat ini masih rekoso. Lebih baik. Udah enggak. Udah nggak rekoso ya. Banyak yang traktir gitu. Yang traktir. Tetap putus asa, jangan semangat. Mas Cam tak obra-obra wis. Mas Camim tak obra-obra itu. Oke. Pokoknya tetap putus asa, jangan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran ya, Dan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih King. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu besok pagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.